Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novrianti dari Prodi Farmasi Stika Sarapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 7, yaitu tentang momentum. Nah, di sini ada resepnya, yaitu sulfadiazin, kaliiodida, seraflava, oleum sesami, lanolin. Nah, fungsi dari masing-masing zat tersebut yaitu sulfadiazin untuk antibakteri, lalu kaliiodida untuk anti jamur, sedangkan untuk seraflava, lanolin, dan oleum sesami yaitu untuk zat tambahan. Nah, cara kerjanya bagaimana sih? Cara kerjanya yaitu setelah kalian siapkan alat dan bahan, kalian timbang seraflava dan leburkan di cawan penguap. Jangan lupa untuk dialesi dengan kasa. Lalu kalian larutkan kalium iodida dengan air. Setelah itu timbang sulfadiazin. Setelah semuanya ditimbang dan disisihkan, masukkan sulfadiazin sedikit demi sedikit ke lumpang panas, digerus ya. Lalu masukkan seraflava dan oleum sesami, lalu gerus juga. Setelah semuanya dimasukkan, jangan lupa masukkan ke pot salep untuk wadahnya dan beri etiket warna biru karena itu untuk pemakaian luar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang resep kedua, yaitu tentang pil. Nah, di sini terdapat resep permangangan sekaligus bolus alba, bikarbonat natrik, dan ada sulanae. Nah, di sini khasiat dari masing-masing bahan yaitu kalau permanganas untuk antiseptikum, bolus alba zat tambahan, lalu bikarbonat natri yaitu sebagai zat tambahan juga, lalu ada sulanae untuk zat tambahan juga. Nah, cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, timbang semua bahan, lalu gerus permanganas sekaligus bolus alba dan bikarbonat hingga homogen, lalu ditetesi dengan air sulanae, lalu digerus kembali sampai homogen. Lalu gunakan salkus liquid sebagai zat pengikat 1 gram untuk 30 pil. Simpan dalam wadah dan beri etiket berwarna putih karena untuk diminum. Cara minumnya itu tergantung usia pasien. Di sini pasien tersebut pasien dewasa dengan cara minum 3 kali 1 hari 1 pil. Baiklah, selanjutnya untuk resep kedua yaitu tentang momentum juga. Nah, di sini ada resep yaitu cetasium, sera albi, parafin liquid, natri tetraborat, dan aquades. Nah, untuk fungsinya yaitu cetasium dan sera albi ini untuk zat tambahan. Lalu untuk parafin liquid yaitu fungsinya untuk laktasitum. Natri tetraborat yaitu untuk antiseptikum ekstrim, dan aquades untuk larutnya. Nah, di sini cara pembuatannya itu hampir sama. Setelah semuanya disiapkan, lalu timbang semua bahan, larutkan natri dengan aquades, lalu leburkan seraflava di cawan penguap dan tambah cetasium. Lalu panaskan lumpang, masukkan hasil leburan dan gerus, lalu ditambahkan dengan natri yang sudah dilarutkan dengan aquades tadi. Setelah itu timbang sediaan sebanyak 100 mg dan masukkan ke dalam pot salep. Jangan lupa untuk diberi etiket warna biru karena untuk pemakaian di luar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertemuan 8, yaitu tentang suspensi dan lotion. Nah, pada resep pertama yaitu tentang suspensi, mendapatkan resep yaitu sulfur, paracetamol, campora, PGA, dan aqua rosarum. Nah, fungsi dari masing-masing resep di atas yaitu campora sebagai anti iritan dan suspending agent, untuk PGA untuk suspensi aging. Nah, sedangkan untuk aqua rosarum yaitu untuk memberikan bau. Lalu cara kerjanya yaitu sudah timbang semua bahan, kalian masukkan PGA, lalu ditambah dengan 1,5 bagian dari aqua rosarum, lalu gerus. Setelah digerus, tetesi spiritus ke dalam lumpang, lalu ditambah dengan campora. Setelah itu masukkan sulfur yang telah diayak
Setelah masukkan sedikit demi sedikit. Setelah itu masukkan PGA. Setelah mengembang sedikit demi sedikit, masukkan ke dalam lumpang sambil digerus. Lalu ditambahkan sol kalsium hidroksida sedikit demi sedikit, lalu sambil diaduk. Setelah itu tambah sisa dari aqua rosarum, aduk hingga homogen, lalu timbang. Suspensi dimasukkan ke dalam botol, lalu ditutup dan beri etiket. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang resep kedua, yaitu Lesio. Nah, di sini mendapatkan resep yaitu mentol, kalamin, asid salisil, zinc oxide, talkum, gliserin, alkohol, dan aqua rosae. Nah, untuk fungsi dari zat masing-masingnya itu asid salisil untuk antifungi atau anti jamur, lalu kalamin untuk antiseptikum, talkum dan alkohol untuk zat tambahan. Nah, untuk cara kerjanya yaitu timbang semua bahan, lalu kalian larutkan mentol. Setelah itu masukkan kalamin ditambah dengan gliserin dan sebagian aqua rosae-nya, lalu ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digerus homogen, lalu sisihkan. Setelah itu masukkan zinc oxide yang telah diayak, ditambah alkohol lalu digerus. Setelah itu kalian masukkan sedikit demi sedikit ditambah dengan sisa aqua rosae tersebut, lalu timbang dan masukkan ke dalam wadah dan beri etiket. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9, yaitu tentang pada resep 1 yaitu tentang emulsi, dan pada resep 2 tentang pil. Nah, yang resep 1 yaitu dapat resep oleum licorice aceldi, PGA, gliserol, aqua, dan oleum cinnamomum. Nah, fungsi dari bahan resep tersebut yaitu yang pertama untuk oleum licorice-nya itu sumber dari vitamin A dan vitamin D. Lalu untuk gliserol itu untuk stabilisator emulsi. Lalu untuk PGA itu untuk emulsifying agent. Lalu untuk oleum cinnamomumnya yaitu untuk sebagai zat tambahan. Nah, cara kerjanya yaitu setelah siapkan semua bahan lalu timbang semuanya, masukkan oleum licorice, lalu ditambah PGA dan ditambah aqua des. Setelah itu kalian aduk semua bahan hingga terbentuk emulsi, lalu ditambahkan gliserol dan lalu diaduk, lalu tambahkan sisa dari aqua des tersebut, lalu aduk. Setelah homogen dimasukkan ke dalam botol, lalu ditetesi dengan oleum cinnamomum, lalu tutup botol dan beri etiket. Etiketnya itu etiket putih karena untuk diminum. Cara minumnya yaitu 3 kali sehari ya, 1 sendok teh tergantung umur pasien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 10, yaitu tentang saturasi dan obat tetes oral. Nah, untuk resep pertama yaitu tentang saturasi. Di sini terdapat resep acidum citric, aquae, spirit citric, natri subcarbonas, sirup simplex, aqua. Lalu khasiat dari masing-masing bahan tersebut yaitu acidum citric itu untuk zat tambahan, aquae zat tambahan juga, sirup simplex juga untuk zat tambahan. Lalu spirit citric yaitu untuk bemedium corrigesis. Lalu natrius subcarbonas untuk antisidum. Nah, cara kerjanya yang pertama siapkan bahan lalu timbang semua bahan, masukkan natrius subcarbonas tadi ditambah dengan aquae sedikit demi sedikit, lalu digerus di lumpang. Larutkan ke dalam botol. Masukkan ke dalam botol. Lalu acidum citric larutkan dengan aqua dalam beker gelas ditambah dengan sirup simplex, lalu ditambah spiritus citric dan aduk homogen. Setelah semuanya diaduk, campurkan larutan yang asam terlebih dahulu ke dalam campuran basah, ke dalam campuran yang telah
berada di dalam botol sebanyak 2/3 melalui dinding botol sambil digoyang-goyang. Lalu tuang 1/3 sisa dengan cepat melalui dinding. Tutup dengan campeng knob, beri etiket berwarna putih. Baiklah, selanjutnya untuk resep yaitu tentang obat tetes oral. Nah, di sini ada beberapa resep Sol-Goli dengan resep standarnya yaitu mengandung iodium, iodetrika kalii, dan aquades. Nah, khasiatnya dari iodium yaitu untuk zat tambahan, kali iodiumnya sebagai antiseptikum, lalu aquades untuk pelarut. Cara kerjanya itu siapkan alat dan bahan, lalu kalian timbang semua bahan, gerus kali iodium dan larutkan ke dalam aquades. 2,5 dikali berat kali iodiumnya. Lalu iodium dilarutkan dalam larutan kali iodium, gerus pelan-pelan, lalu ditambahkan sisa aquades, lalu kalian aduk. Lalu masukkan ke dalam botol dan beri etiket. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Permatasari. Saya mahasiswi farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang resep pertemuan 11. Resep ini adalah resep infusa. Baiklah, sebagai berikut resepnya. Baiklah, pada pertemuan 11 ini ada resep infusa, vol ortosipon 100 ml, heksamini 5 gram. Kemudian ini signanya 3x1, 1 sendok makan untuk Tuan Hasan berumur 40 tahun. Kemudian kegunaan dari infus vol ortosipon yaitu untuk diuretikum atau mempercepat pembentukan urin. Kemudian untuk heksamininya digunakan sebagai antiseptikum pada saluran kemih, yaitu membunuh atau menghambat pertumbuhannya bakteri. Baiklah, kita masuk pada perhitungan dosis. Di sini dosis yang bisa kita hitung adalah heksamini. DL-nya satu kali pakai itu 250 sampai 500 mg. Untuk satu harinya 1 gram hingga 2 gram. Dosis 15 ml dalam 100 ml. 100 ml-nya tadi adalah infusa vol ortisipon. Jadi 15/100 dikali 5 sama dengan 0,75 gram. Persen dari DL satu kali pakai 0,75 gram dibagi 0,5 gram atau 500 mg dikali 100% hasilnya 150%. Kemudian untuk persen satu harinya 0,75 gram dikali 3 dibagi 1 gram dapat dari satu hari 1 gram. Hasil dikali 100% hasilnya 2,25%. Kemudian masuk ke penimbangan bahan. Penimbangan bahannya infus vol ortisipon itu 100 ml dan heksamininya 5 gram sesuai dengan yang ada di resep. Baiklah, untuk skema kerjanya yang pertama siapkan alat dan bahan yang tadi infus vol ortisipon 100 ml dan heksamini 5 gramnya. Kemudian setarakan timbangan. Setelah itu timbang semua bahannya tadi sesuai dengan penimbangan bahan. Kemudian masukkan infusa vol ortosiponnya ke dalam panci infusa, kemudian tambahkan aquades. Kemudian kurangkan untuk melarutkan heksamini. Panci infusa tadi dipanaskan sampai 90 derajat, biarkan 15 menit dan dinginkan, serta saring dengan kasa. Kemudian masukkan ke dalam botol infus dan beri etiket. Terima kasih. Baiklah, untuk resep yang kedua kita ada solutio atau larutan. Di sini kita ada resep isinya asetosal 6 gram, natrium bromida 2 gram, sirup simplexnya 15 ml, oleum menthaepip atau oleum peppermint, GTTS-nya 2, aquades at 100 ml. Dia dibuat dalam bentuk solutio atau larutan. 3x1, 1 sendok makan atau 15 ml. Kemudian untuk kegunaannya yang asetosal tadi sebagai analgesik dan antipirektikum. Ini analgesik adalah anti nyeri dan antipirektikum itu sebagai anti demam. Kalau antikonvulsan itu adalah nyeri akibat gangguan saraf atau neuropati. Kemudian untuk sirup simplexnya digunakan sebagai zat pemanis, untuk oleum menthaepipnya digunakan sebagai zat karminatif atau meredakan kolik angin dalam perut dengan mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Kemudian aquades tadi sebagai zat pelarut. Oke, kemudian kita langsung masuk ke perhitungan dosis. Perhitungan dosisnya untuk asetosal. Dosis lazimnya 1 kali pakai 500 sampai 1 gram. Satu harinya 1,5 gram. Dosis maksimumnya 1 kali pakai 1 gram, satu harinya 8 gram. Dosisnya 15 ml dalam 100 ml solutio atau larutan tadi.
Kemudian 15 per 100 dikali 5 sama dengan 0,75 gram. Dikali DL 1 kali pakai 0,75 gram per 0,5 gram dikali 100 sama dengan 150%. Untuk persen DL satu harinya 0,75 gram dikali 3 dikali 100% dibagi 1,5 gram sama dengan 150 gram. 150%. Kemudian untuk DM-nya 1 kali pakai 0,75 gram per 1 gram dikali 100% hasilnya 75 gram. 75%. Persenan DM untuk satu harinya 0,75 dikali 3 dikali 100% dibagi 8 gram. Hasilnya 28,1%. Baiklah, untuk penimbangan bahannya, yang pertama ada asetosal 6 gram, N-abromidanya kita pakai 1 gram aja. Kemudian sirup simpleknya terdiri dari gula 65% dan air 35%. Jadi kita hitung lagi 65 per 100 dikali 15. 15 ini 15 mili, jadi 9,45. Airnya 35 per 100 dikali 15 mili, sama dengan 5,25. Kemudian oleum menthaepipnya tadi 2 tetes dan add aquades hingga 100 mili. Skema kerjanya yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan. Timbang semua bahan, kalibrasi botol sampai 100 mili, kemudian asetosal masukkan ke dalam lumpang, ditambahkan natrium bromida, digerus homogen, ditambah aquades, kemudian digerus, kemudian sampai tidak adanya gelembung, karena dia ini termasuk ke dalam larutan netralisasi atau larutan yang tidak mengandung gelembung udara di dalamnya. Kemudian tambahkan sirup simplex dan oleum menthaepip 2 tetes tadi, masukkan ke dalam botol gelap, sampaikan tanda batas yaitu 100 mili tadi ke dalam botol yang sudah kita kalibrasi 100 mili tadi, beri etiket putih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan ke-12 ini kita ada resep untuk obat tetes mata. Pada resep pertama, isinya ada larutan asam borat 80 mili. Itu asam borat atau antiseptik. Itu digunakan misalnya pada larutan asam borat 3% digunakan sebagai obat tetes mata. Kemudian untuk signanya atau pemakaiannya itu SUE, itu untuk pemakaian luar saja. Pro untuk irawan 22 tahun. Penimbangan bahannya sesuai dengan resep standarnya, itu hanya ada tiap 100 mili larutan asam borat mengandung 2,4 aksid borit 80 mili. Jadi kita konversikan terlebih dahulu. 100 per 3, 3 ini adalah 3% per 100, 3 per 100, tapi dibalik sama dengan 80 per X. Jadi X-nya tadi itu 2,4 aksid borit dalam 80 mili. Jadi asid boritnya itu 3 gram atau 3%, aquadesnya add 100 mili. Kemudian kita buat cara kerjanya. Timbang semua bahannya asam borat dan aquades tadi. Asam boratnya dimasukkan ke dalam lumpang, ditambah aquades 60 mili, kemudian dipanaskan dan didinginkan, kemudian ditambahkan sisa aquades tadi, kemudian diaduk homogen, disaring dan dimasukkan ke dalam botol, kemudian diberi etiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan ke-12, resep yang kedua itu resep mikstura. Mikstura itu sama seperti solutio. Bedanya itu, dia itu larutan yang di dalamnya itu terdiri dari dua larutan lagi. Misalnya ini ada amonium klorida, itu satu zat aktif. Kemudian nanti di dalamnya itu ada sasa. Sasa ini terdiri dari amonia, aetanolum spiritus fortior atau etanol, amon klorid salmiak. Jadi dia ini, sasa ini terdiri dari komponen ini. Jadi itu bedanya. Kalau mikstura, kalau solutio tadi itu hanya satu bahan pencampurnya, yaitu tadi itu. Nah, kalau untuk solutio tadi kan bahan pencampurnya atau zat aktif itu hanya satu, yaitu larutan asam borat. Tadi contohnya untuk obat tetes mata. Kalau untuk mikstura, kita contoh sediaannya itu obat batuk hitam. Itu sediaannya ada zat aktifnya amonium klorida, sucus licoride, sasa. Sasa sendiri itu ada 3 bahan di dalamnya untuk dijadikan satu sebagai bahan tambahan untuk obat batuk hitam ini. Kemudian untuk kegunaannya, untuk amonium klorida itu sebagai ekspektoran atau pengencer dahak. Kemudian untuk sucus licoride itu komponen dari obat batuk hitamnya. Kemudian sasa terdiri dari 3 bahan ini. Kemudian kita masuk ke perhitungan dosis. Tadi perhitungan dosisnya sudah dihitung dan terjadi kenaikan dosis pada zat aktifnya yaitu amonium klorida. Tadi kan di resepnya hanya 1 gram. Kita naikkan jadi 5 gram. Jadi 15 mili ini adalah 1 sendok makan dari signa atau aturan pakai dari resep yang diberikan oleh dokter. Per 135 mili itu dari aquadesnya. Dikali 5 gram. 5 gram adalah kenaikan dosis yang akan kita buat nanti. Hasilnya 0,555. Kemudian kita hitung persenan DL dari si amonium klorida ini. Untuk 1 kali pakainya 0,55 dibagi 0,5 gram. Ini dosis
dosis lazim yang terdapat pada amonium klorida dikali 100% sama dengan 110%. Kemudian untuk satu harinya 0,55 per 0,5 dikali 2. Duanya ini karena sesuai dengan signa yang ada di sini. 2 dikali 1 sendok makan 15 ml. Kali 100% hasilnya 220%. Kemudian kita ke penimbangan bahan. Penimbangan bahannya nggak ada yang berubah, cuman amonium kloridanya aja. Jadi 5 gram. Sukus likoraidnya tetap 5 gram, sasanya tetap 3 gram, dan aquadesnya 135 ml. Sasa 3 gram ini terdiri dari 3 komponen bahan dari sasa tadi. Kemudian kita masuk ke cara kerjanya. Siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan yang ada di atas. Kemudian gerus sukus likoraid di dalam lumpang yang panas. Jadi sebelum kita ngegerus atau masukkan sukus likoraidnya ke dalam lumpang, lumpangnya kita panasi dulu pakai air panas. Kemudian ditambah air hangat. Kemudian larutkan amonium klorida menggunakan air. Kemudian air tadi sisanya ditambahkan sasa. Air sisa tadi ditambahkan, kemudian ditambahkan sasa ke dalam botol. Jadi sasanya dikasih terakhir dan dimasukkan langsung ke dalam botol. Jadi tidak bercampur dengan bahan yang ada di atas. Kemudian tutup dan beri etiket. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 13, itu resep yang pertama ada eliksir paracetamol 80 ml. Itu signanya SPRN CTH1. Itu maksudnya digunakan seperlunya 1 sendok makan. Pro ini untuk Raganing Abdi 12 tahun. Kemudian di Fornas itu ada formularium lengkapnya. Ada paracetamol 120 mg per 5 ml. Untuk analgetik dan antipiretik itu digunakan untuk anti nyeri dan anti demam. Gliserol itu 2,5 ml untuk penambah kelarutan. Propylene glycol digunakan sebagai pengawet atau antimikroba. Sorbitol 2,5 ml sebagai wetting agent. Dan etanol 500 ml sebagai pelarut. Dan zat tambahannya QS atau ditambahkan secukupnya. Kemudian dari OTT dari resep berikut ada paracetamol, itu tidak bisa digunakan bersamaan bersama antikoagulan karena bisa meningkatkan efek dari obat antikoagulannya. Kemudian gliserol itu bisa meledak jika bercampur dengan indikator potasium klorat. Kemudian kegunaan dari eliksir paracetamol 80 ml ini adalah mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan menurunkan panas terutama pada pasien yang tidak bisa mengkonsumsi aspirin atau asetosal. Jadi ini seperti pilihan kedua. Kalau misalnya ada pasien yang nggak bisa minum atau konsumsi obat dari aspirin atau asetosal. Kemudian kita masuk ke perhitungan dosis. Perhitungan dosisnya itu ada PCT, dosis lazimnya satu kalinya itu 500 mg, satu harinya itu 500 sampai 1 gram. Jadi kita konversikan 5 ml, 5 ml ini 1 sendok teh, 80 ml, sediaannya tadi 80 ml, 1,6 gram sama dengan 0,1 gram, itu dikonversikan atau dikali 1000 menjadi 100 mg. Kemudian 12 per 20, ini 12 adalah umur pasien, 20 ini N per N tambah 12. N tambah 12, jadi 20 dikali dosis sama dengan 12 per 20 dikali 500 sama dengan 300 mg. Persen dari DL untuk satu kali pakai itu 100 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 33,3%. Kemudian untuk dosis lazim satu harinya 100 per 300 dikali 3 dikali 100 sama dengan 60%. Kemudian kita ke penimbangan bahan. Kita konversikan PCT-nya. Tadi kan 120 mg per 5 ml. Kita konversikan menjadi 120 mg per 5 ml dikali 80 ml sediaan yang akan kita buat menjadi 1920 mg. Gliserolnya 2,5 ml per 5 ml dikali 80 sama dengan 40 ml. Sorbitolnya 1,25 per 5 dikali 80 sama dengan 20 ml. Dan propylene glikolnya 500 per 5 dikali 80 sama dengan 8 ml karena dibagi dengan 1000. Etanolnya di add 80 ml karena kita akan membuat sediaan untuk 80 ml. Baiklah, melanjutkan resep yang tadi. Cara kerjanya yaitu timbang semua bahan tadi, masukkan propylene glycol, gliserol, dan sorbitol ke dalam lumpang, kemudian digerus homogen, kemudian dipisahkan. Terus PCT dimasukkan juga ke dalam lumpang, terus digerus homogen. Kemudian massa yang pertama dan massa yang kedua itu dicampurkan ke dalam lumpang, kemudian ditambahkan etanol, digerus lagi, kemudian baru dimasukkan ke dalam botol dan beri etiket. Baiklah, untuk pertemuan 13 untuk resep kedua ada Potsio effervescent. Jadi nanti dia itu adalah larutan effervescent yang di dalamnya nanti gelembung udaranya akan dibuang ketika proses pembuatannya. Jadi gelembung udara yang ada dalam botolnya nanti akan hilang. Kemudian di dalam sini ada resep namanya natrium bikarbonat, citric acid, spiritus citric, sirup simplex. Itu dibuat miscepak Potsio effervescent 100 ml. Signanya sekali minum habis. Untuk sarah
Kemudian untuk kegunaannya itu kalau natrium bikarbonat untuk menetralkan asam darah dan urin atau sebagai antasida. Kemudian citric acid itu sebagai antiflatulen untuk menetralkan asam lambung. Kemudian spiritus citric itu pemberi aroma sebagai zat tambahan. Dan sirup simplex juga sebagai zat tambahan sebagai zat pemanis. Kemudian untuk penimbangan bahan natrium bikarbonatnya QS atau secukupnya. Citric acidnya 5 gram, spiritus citricnya 2,5 gram, sirup simplexnya 20 ml, ada sukrosa atau gulanya 13 ml dan air 7 ml dari sirup simplexnya. Kemudian cara kerjanya itu setarakan timbangan, kemudian kalibrasi botol. Setelah kalibrasi botol, timbang semua bahan tadi sesuai dengan penimbangan bahan. Kemudian buat dulu sirup simplexnya dengan menggunakan airnya tadi 7 ml dan gulanya 13 ml. Kemudian dipisahkan. Kemudian gerus natrium bikarbonatnya, kemudian dipisahkan. Kemudian gerus citric acid dan aquades. Kemudian dicampurkan dengan sirup simplex dan spiritus citric. Kemudian gerus homogen. Kemudian dimasukkan 2/3 larutan bikarbonat tadi. Dimasukkan ke dalam botol. Kemudian ditambahkan larutan citric acid. Kemudian biarkan CO2-nya menguap agar tidak ada gelembung udara di dalam botol tadi. Kemudian masukkan 1/3 larutan citric acid atau sisanya tadi ke dalam botol beserta sirup simplex. Kemudian tutup dan beri etiket. Sekian. Baiklah, untuk pertemuan ke-14 itu resep pertama ada dry syrup. Di sini ada resepnya, ada amoxicillin 125 mg per 5 ml, ada CMC NA 1%, sukrosa 20% dan NA benzoat 0,25% serta aquades 50 ml. Itu signanya 3 kali sehari, 1 sendok makan untuk anak Ananda 7 tahun. Kemudian kegunaannya ada antibiotik untuk amoxicillin, NaCMC sebagai pensuspensi atau sebagai pelarutnya nanti untuk melarutkan si dry syrupnya nanti, untuk sukrosa sebagai pemanis dan antioksidan sebagai pengawet dari NA benzoat. Kemudian untuk penimbangan bahan ada amoxicillin 125 gram per 5 ml dikali 50 ml sama dengan 1250 mg, NaCMC 1%, 1/100 dikali 50 ml sama dengan 500 mg, sukrosa 20%, 20/100 dikali 50 ml, 10.000 mg, NA benzoat 0,25% sama dengan 0,25 dibagi 100 dikali 50 ml, 125 mg, aquades at 50 ml, 50 ml dikurang 125 ditambah 0,5, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 125 sama dengan 38,13 ml untuk aquadesnya. Kemudian cara kerjanya, timbang semua bahan tadi, amoxicillin dan sukrosa serta NA benzoat digerus dengan homogen ke dalam lompang. Digerus homogen, kemudian ditambahkan NaCMC, digerus homogen juga, kemudian masukkan ke dalam botol dan beri etiket. Jadi yang serbuknya tadi itu dimasukkan, dijadikan satu, digerus, baru dimasukkan ke dalam botol. Kemudian botol satunya lagi dilakukan pelarutan dengan aquades ke dalam sediaan yang telah dibuat. Jadi aquadesnya dipisah kalau untuk packaging atau kemasannya. Nanti ketika mau digunakan baru dilakukan pelarutan dengan menggunakan aquades. Jadi aquades 38,13 ml ini dipisah botolnya. Nanti ketika mau dilarutkan ke dalam botol yang ada sediaan serbuknya tadi. Kemudian dikocok dan bisa digunakan dan bisa dikonsumsi. Baiklah, pada pertemuan 14 untuk resep keduanya ada bedak tabur. Di dalam resepnya ada asam salisilat yaitu 1,5 gram, solutio campora spiritus itu terdiri dari campora 10 gram dan oleum kakao 100 ml, bolus alba 7,5 gram, talcum venetum at 25 gram dan ini dibuat dalam bentuk fulveres adip untuk titin. Kemudian penimbangan bahannya, asam salisilatnya 1,5 gram menjadi 1,8 gram karena dilebihkan 20%. Solutio campora spiritusnya 1 ml menjadi 1,2 ml karena dilebihkan 20%. Kemudian bonus albanya itu 7,5 mg jadi 9 gram. Talcum venetumnya 25 gram. Jadi dikurangi 25 kurang 1,5 tambah 1 tambah 7,5 sama dengan 15 gram dan menjadi 19 gram. 19 gram semua bahan dilebihkan 20% karena ini adalah sediaan untuk pemakaian luar. Kemudian untuk kegunaannya, untuk asam salisilat itu ada keratolitikum itu sebagai antifungi atau jamur, kemudian solutio campora spiritus itu sebagai zat tambahan, bolus alba juga sebagai zat tambahan, dan talcum venetum juga sebagai zat tambahan. Kemudian untuk cara kerjanya, timbang semua bahan, buat solutio camporanya terlebih dahulu, campurkan campora dan oleum kakao, kemudian gerus homogen, kemudian sisihkan. Kemudian masukkan asam salisilat asid ke dalam lumpang, kemudian tetesi etanol, digerus, kemudian masukkan sebagian solutio campora tadi, tambahkan bolus alba, gerus homogen, kemudian masukkan sisa solutio campora tadi, kemudian tambahkan talcum, gerus homogen, kemudian masukkan ke dalam botol bedak dan beri etiket biru. Kenapa diberi etiket biru? Karena bedak tabur ini digunakan untuk pemakaian obat luar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.